Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nugraha, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara, akan mencoba untuk mempresentasikan laporan learning issue pada SGD skenario 2. Untuk skenarionya, seorang atlet lari jarak jauh perempuan berusia 24 tahun melakukan latihan intensif 3 sampai dengan 4 jam per hari dalam 6 bulan terakhir. Kemudian siklus menstruasinya menjadi tidak teratur, bahkan 3 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi. Berat badannya turun signifikan dan indeks massa tubuh di bawah normal. Selain itu, dia juga sering mengeluhkan lelah, sulit tidur, mudah cemas, dan beberapa bulan terakhir ia juga beberapa kali mengeluhkan nyeri pada tulang kering setelah latihan. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, FSH dan LH estrogen rendah, kortisol meningkat, T3 T4 menurun, prolaktin normal. Untuk hipotesisnya adalah terjadi female athlete triad pada si pasien tersebut. Untuk learning issue 1, mekanisme fisiologi tubuh saat olahraga intensif 3-4 jam per hari. Saat tubuh menjalani olahraga intensif dalam durasi panjang 3-4 jam per hari, terjadi adaptasi kompleks dalam sistem metabolik, hormonal, dan kardiovaskular untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi. Yang pertama, transisi sumber energi, substrate utilization, yaitu awal latihan 0-60 menit, tubuh memanfaatkan glikogen otot dan glukosa darah sebagai sumber utama energi, terutama pada intensitas tinggi. Setelah 1-2 jam, terjadi peningkatan oksidasi asam lemak bebas dari jaringan adiposa dan trigliserida intramuskular. Namun, meskipun penggunaan lemak meningkat, karbohidrat tetap dibutuhkan untuk aktivitas otak dan metabolisme anaerob parsial. Kemudian setelah 3 jam, glikogen, hati, dan otot mulai menipis, kemudian terjadi resiko hipoglikemia dan fatigue sentral, atau kelelahan otak. Kemudian data dari Romjin et al. Pada tahun 1993, pada intensitas 65-85%, VO2 normal, oksidasi lemak mencapai puncaknya setelah 2-3 jam, namun tidak sepenuhnya menggantikan karbohidrat, karena kebutuhan glukosa otak tetap tinggi. Yang kedua, terjadi regulasi hormonal. Insulin menurun tajam, mencegah penyimpanan glukosa dan memfasilitasi lipofisis. Kemudian glukagon, adrenalin, kortisol, dan growth hormone meningkat. Kemudian terjadi merangsang glukogenesis, glikogenolisis, dan lipolisis. Kemudian kortisol melebihi kadar normal setelah 3 jam, berpotensi meningkatkan katabolisme otot dan menekan sistem imun. Kemudian yang ketiga, terjadi adaptasi kardiovaskular dan respirasi. Curah jantung meningkat hingga maksimal untuk memenuhi kebutuhan oksigen otot. Denyut jantung menetap tinggi, bisa mencapai zona anaerobik tinggi atau anaerobik. Kemudian ventilasi paru meningkat untuk membuang CO2 dan menjaga pH darah, mencegah asidosis metabolik. Yang keempat, efek pada sistem muskuloskeletal, terjadi kerja otot berulang, kemudian terakumulasi radikal bebas, mikrotrauma serabut otot, dan terjadilah inflamasi ringan dan kelelahan. Kemudian risiko cedera overuse, yaitu misalnya spleen dan tendinitis, meningkat jika tidak ada pemulihan. Kemudian yang kelima, risiko defisit energi, low energy availability. Jika asupan energi tidak menutup pengeluaran energi yang bisa mencapai 600 sampai dengan 1000 kilokalori per jam, terjadi defisit energi yang sangat kronis. Ini adalah pintu masuk kondisi serius seperti female athlete triad atau RAT-S. Hingga terjadilah gangguan menstruasi, penurunan BMD, indeks massa tubuh, kemudian terjadi penurunan performa. Kemudian keenam, adaptasi jangka panjang jika dikelola dengan baik, peningkatan kapasitas anaerobik, peningkatan VO2 maksimal atau volume O2 maksimal, kemudian efisiensi penggunaan lemak sebagai bahan bakar, kemudian peningkatan simpanan glikogen otot, dan terjadi adaptasi termoregulasi. Untuk learning issue 2, mekanisme fisiologis siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang dikendalikan oleh sistem endokrin, terutama melalui sumbu hipotalamus hipofisis ovarium. Siklus ini berlangsung rata-rata 28 hari, namun bervariasi antara 21 sampai dengan 35 hari pada wanita sehat. Terdiri dari 2 fase utama dengan regulasi hormonal yang saling terkait. Yang pertama, fase folikular 1 sampai dengan 14 hari. Hari pertama dimulai dengan menstruasi, pelepasan dinding endometrium,
berlanjut ke tanda awal siklus. Nah, kemudian hipotalamus melepaskan gonadotropin releasing hormone secara pulsatif. Kemudian merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan FSA dan merangsang pematangan folikel di ovarium. Kemudian LH meningkat secara perlahan. Folikel yang tumbuh memproduksi estrogen, terutama estradiol. Estrogen meningkat secara progresif menyebabkan penebalan endometrium atau proliferasi. Untuk ovulasi sekitar hari ke-14, lonjakan estrogen mencapai ambang kritis, memberi positif feedback pada hipofisis, memicu Schur LH yang kuat. LH yang kuat tadi menyebabkan pelepasan sel telur ovulasi dari folikel dominan. Kemudian fase luteal hari 15 sampai dengan 28. Folikel yang sudah melepaskan sel telur berubah menjadi corpora lutea. Corpora lutea memproduksi progesteron untuk mengubah endometrium menjadi bersifat sekretorik atau siap menerima implantasi. Pematangan ya, estrogen atau level menengah membantu stabilitas endometrium. Jika tidak terjadi perubahan, corpora lutea regresi, berkembang kembali dalam 10 sampai dengan 14 hari. Produksi progesteron dan estrogen menurun drastis. Kemudian penurunan hormon ini memicu pelepasan endometrium dan menstruasi dimulai kembali. Begitu siklusnya. Untuk learning issue 3, mekanisme dan penyebab gangguan menstruasi, peran FSA, LH, dan estrogen. Yaitu gangguan menstruasi seperti oligomenore, siklus di atas 35 hari, atau amenore, sama sekali tidak menstruasi di atas 3 bulan. Seringkali disebabkan oleh gangguan pada sumbu hipotalamus, hipofisis, ovarium, terutama akibat defisit energi, stres, atau latihan atau exercise berlebihan. Yang pertama, faktor utamanya adalah defisit energi, low energy availability. Terjadi ketika asupan energi tidak mencukupi kebutuhan tubuh setelah dikurangi pengeluaran olahraga. Merupakan penyebab utama gangguan menstruasi pada atlet, sehingga dikenal sebagai komponen dari female athlete triad. Dan merangsang pelepasan hormon stres, kortisol, dan menekan fungsi HPO tadi. Dua jenis gangguan menstruasi umum yaitu amenore, hipotalamus fungsional, bukan disebabkan kelainan organik tapi oleh stres psikologis, defisit energi, atau olahraga berlebihan. Karakteristiknya FSH dan LH rendah atau normal rendah dan estrogen juga rendah. Dapat reversibel dengan perbaikan asupan makanan, pengurangan latihan, dan manajemen stres. Yang kedua, anovulasi kronis, terjadi siklus terjadi tapi tanpa ovulasi. LH mungkin tinggi namun tidak ada Schur khas pada PCOS, berbeda dengan triad. Pada triad LH rendah berbeda dengan PCOS yang justru sering LH-nya terindikasi tinggi. Untuk learning issue 4, hubungan kortisol meningkat dengan defisit kalori. Ketika terjadi defisit kalori, yaitu asupan energi lebih rendah daripada kebutuhan tubuh, terutama pada individu dengan aktivitas fisik tinggi, tubuh merespon sebagai kondisi stres metabolik. Salah satu respon utama adalah peningkatan produksi hormon kortisol yang dikenal sebagai hormon stres. Mekanismenya, defisit energi, menurunkan kadar glukosa darah, dan glikogen otot. Sistem saraf pusat, terutama hipotalamus, mendeteksi kondisi ini sebagai ancaman homeostasis. Kemudian hipotalamus melepaskan CRH, kortikotropin releasing hormone, dan merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan ACTH. Dan ACTH ini merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan dan melepaskan kortisol, sehingga terindikasilah bahwasanya kortisol juga meningkat pada kejadian female athlete triad. Fungsi kortisol dalam defisit kalori, kortisol memiliki peran katabolik dan adaptif, memfasilitasi glukogenesis, mengubah protein dan lemak menjadi glukosa di hati, kemudian meningkatkan lipofisis, mengurangi trigliserida jadi asam lemak bebas sebagai sumber energi alternatif, kemudian menghambat glukosa uptake di jaringan perifer, mempertahankan glukosa untuk otak, dan menekan sistem imun dan inflamasi sebagai respon umum terhadap stres kronis. Untuk learning issue 5, hubungan T3-T4 menurun dengan defisit kalori. Ketika tubuh mengalami defisit kalori berkepanjangan, terutama pada individu dengan aktivitas fisik tinggi seperti atlet contohnya,
Terjadi penyesuaian metabolik besar-besaran untuk mempertahankan homeostasis dan menghemat energi. Salah satu respon utama adalah penurunan aktivitas kelenjar tiroid yang terlihat dari menurunnya kadar hormon tiroid terutama T3. Penurunan ini dikendalikan oleh penurunan TRH, tyrotropin releasing hormone dari hipotalamus akibat sinyal stres metabolik dan leptin yang rendah. Akibatnya TSH, thyroid stimulating hormone dari hipofisis tetap normal atau sedikit menurun. Untuk learning issue 6, nyeri tulang kering, medial tibial stress syndrome bukan hanya cedera biomekanik, tetapi juga manifestasi dari ketidakseimbangan energi sistemik, terutama pada atlet wanita dengan asupan kalori yang tidak mencukupi, yaitu defisit kalori. Terjadilah gangguan remodeling tulang ketika energi yang tersedia atau energi availability-nya di bawah 30 kcal per kilogram, tubuh memasuki keadaan konservasi energi. Nah, respon neuroendokrinnya, leptin menurun, menekan sumbu hipotalamus hipofisis ovarium, terjadilah hipogonadotropik hipogonadisme, yaitu hasilnya adalah penurunan estrogen. Estrogen rendah, terjadi gangguan remodeling tulang, penurunan aktivitas osteoblast atau pembentukan tulang, dan peningkatan osteoklas atau penghancuran tulang. Hasil penurunan kepadan mineral tulang dan kualitas matrik kolagennya menurun. Kemudian learning issue 7, prolaktin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior dengan fungsi utama merangsang produksi ASI atau laktasi setelah melahirkan. Namun, hormon ini juga berperan dalam regulasi fungsi reproduksi dan respons stres. Nilai normal prolaktin tentang normalnya 5-25. Nilai dapat bervariasi tergantung laboratorium. Peningkatan fisiologis normal terjadi dalam kondisi menyusui, stres fisik atau emosional, tidur, dan olahraga yang intensif. Learning issue 8, female atresia adalah kondisi klinis yang terdiri dari 3 komponen saling berkaitan. Yang pertama, defisit energi relatif, kemudian gangguan menstruasi, kemudian terakhir penurunan kepadatan mineral tulang. Defisit energi relatif terjadi pada asupan energi tidak mencukupi kebutuhan tubuh setelah dikurangi pengeluaran energi akibat latihan. Tubuh beralih ke mode konservasi energi, menekan fungsi-fungsi non-esensial seperti reproduksi dan pembentukan tulang. Dampak metaboliknya penurunan leptin hingga sinyal ke hipotalamus bahwa tubuh dalam kondisi kurang energi. Dan supresi gonadotropin releasing hormone yang berdampak pada FSH, LH, dan estrogen. Gangguan menstruasi akibat dari hormonal, karena supresi dari gen RH tadi, terjadilah penurunan FSH dan LH. Ovarium tidak distimulasi dan terjadilah anovulasi. Kemudian estrogen turun, menyebabkan amenorrhea, haid atau tidak teratur atau tidak terjadi sama sekali. Bukan disebabkan oleh kadar prolaktin tinggi, tetapi gangguan fungsional sumbu hipotalamus hipofisis ovarium. Ini reversibel jika status energi diperbaiki. Yang ketiga, penurunan kepadatan mineral tulang terjadi karena estrogennya rendah. Terjadilah gangguan remodeling tulang, jadi osteoklas lebih aktif, dan pembentukan tulang itu menjadi terhambat. Kalsium absorpsi usus menurun, ekresi kalsium urin meningkat, hasilnya tulang rapuh, peningkatan stres fraktur, dan osteoporosis dini. Untuk dampak jangka panjangnya pada area tulang terjadi osteoporosis dini, peningkatan risiko faktor patologis. Kemudian pada area reproduksi, gangguan kesuburan jangka panjang. Untuk area kardiovaskular, karena estrogen rendah, terjadilah peningkatan LDL dan penurunan HDL, risiko penyakit jantung lebih tinggi. Untuk psikologis, gangguan cita tubuh, gangguan makan kronis, dan depresi serta kecemasan. Untuk performa olahraga, penurunan massa otot, daya tahan, kekuatan, pemulihan lambat, dan cedera yang berulang. Ini untuk mind map-nya. Karena terjadi defisit dari energi, terjadilah penurunan sinyal energi, leptin menurun, insulin. Kemudian terjadilah gangguan pulsasi GnRH di hipotalamus menyebabkan anovulasi.
Anovulasi menyebabkan amenorre dan terjadilah defisiensi estrogen. Anovulasi menyebabkan gangguan remodeling tulang, reabsorpsi lebih besar daripada formasi, kemudian terjadilah penurunan BMD, terjadilah osteopenia dan osteoporosis hingga terjadi resiko fraktur stres cedera muskuloskeletal. Untuk referensi jurnalnya ada ini ya, 1, 2. Ini jurnal ketiga dan ini jurnal keempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.